Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sahara Antasya Putri. Saya dari kelas PBI 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait usaha kuliner makanan sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah kewirausahaan. Nah, usaha yang saya angkat adalah usaha makanan rumahan dengan menu utama, yaitu rica-rica ayam. Pasti teman-teman tidak asing lagi ya dengan kata rica-rica seperti itu. Nah, yang saya beri nama yaitu pedas nikmat. Nah, dalam video ini juga saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang usaha, deskripsi produk, target pasar, analisis SWOT, dan strategi pemasaran, aspek keuangan hingga roadmap usaha untuk beberapa tahun ke depan. Oke, mari kita simak. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakang dan peluang usahanya. Nah, makanan itu merupakan kebutuhan pokok ya di dalam diri manusia. Jadi semua manusia itu pastinya juga butuh makan dan minum seperti itu. Nah, sesuatu ini khususnya tidak bisa ditinggalkan ya teman-teman. Jadi oleh karena itu saya memilih usaha di bidang kuliner untuk apa? Mungkin untuk pencapaian ataupun peluang usahanya kita tuh banyak dan besar seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri pun makanan pedas sudah menjadi bagian dari budaya ya. Karena budaya Indonesia itu terkenal dengan sambelnya juga kan. Kita itu suka makan makanan yang pedas seperti itu. Nah, banyak orang tuh merasa belum lengkap gitu loh kalau makanan kita itu tidak merasa pedas seperti itu kalau di lidah dan sesuai dengan kita hidup di Indonesia seperti itu. Terus hal ini juga terlihat dari menjamurnya usaha kuliner pedas. Nah, mulai dari level rumahan hingga restoran besar juga. Salah satu menu yang sangat populer adalah yaitu apa? Teman-teman bisa tebak, yaitu ada rica-rica ayam. Nah, sesuai dengan usaha yang akan saya planning untuk menjelaskan di dalam video ini. Nah, menu yang sangat populer ini adalah rica-rica ayam, yaitu apa? Olahan ayam dengan bumbu cabai dan rempah khas di Indonesia yang memiliki rasa pedas, gurih dan aromatik sekali. Karena apa ya? Menurut saya itu yang memberikan ciri khas itu kemangannya itu teman-teman. Nah, melihat kondisi tersebut, nah peluang usaha itu lebih lebar, nah terutama jika dikemas dengan cita rasa yang konsisten, terus harganya terjangkau, serta strategi pemasaran yang tepat. Mungkin gimana ya? Seperti bahan baku ayam juga itu mudah diperoleh, jadi tidak susah gitu loh teman-teman. Jadi diproduksinya itu dalam skala kecil maupun besar sehingga cocok untuk usaha pemula ataupun sudah apa ya seperti menginjak pengusaha-pengusaha yang sudah besar seperti itu. Oke, itu latar belakangnya. Untuk poin yang kedua ada deskripsi produk ataupun jenis usaha-usahanya yang akan saya bangun di sini. Nah, usaha rica-rica ayam pedas nikmat merupakan usaha kuliner rumahan yang fokus pada penyajian rica-rica ayamnya ya teman-teman, dengan cita rasa khas dan rempah-rempahnya yang kuat. Nah, produk utama yang ditawarkan antara lain satu, ada rica-rica pedas ayam yang standar. Ini khusus mungkin teman-teman yang bagi tidak suka pedas ataupun dia itu mau mencoba-mencoba dulu terkait makanan khas ataupun makan pedas rica-rica ayam tersebut. Nah, yang kedua nih, ada rica-rica ayam ekstra pedas. Nah, ini khususnya untuk teman-teman yang suka pedas, pecinta nikmat pedas manis ataupun pedas nikmat yang sudah beberapa kali mencoba rica-rica ayam yang sangat populer dan mungkin sudah banyak mencoba makanan pedas lainnya ya. Itu bisa dengan menu ini, rica-rica ayam ekstra pedas. Nah, yang ketiga, ada rica-rica ayam tanpa tulang. Nah, ini mungkin kita full di daging ya teman-teman ataupun ceker tanpa tulang. Kan ada sekarang di fillet ya, mungkin kita khusus dagingnya ataupun kulitnya saja seperti itu. Nah, setiap porsi disajikan dengan nasi putih. Nah, khususnya apa ya teman-teman? Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia rata-rata itu kalau kita belum makan nasi itu belum dikatakan kita makan ya. Jadi kalau kurang cocok kalau kita belum mengasihkan atau menyajikan sebuah nasi yang hangat dengan sambal tambahan ataupun lalapan sederhana seperti nanti ada kemangi, terus ada apa ya seperti kubis, terus mentimun seperti itu.
Nah, produk ini dikemas menggunakan box makanan yang praktis dan higienis, yang cocok untuk makan di tempat maupun dibawa pulang. Nah, ini menurut saya, peluang yang akan saya usahakan nanti kalau kita mungkin siap saji di dalam, rumah makan tersebut, kita sajikan dengan piring yang estetik ataupun dengan plating yang sudah kita rencanakan sesuai dengan, apa ya, kayak, rencana dari ataupun melalui proses diskusi dari tim kami juga, seperti itu. Nah, sehingga cocok untuk makan di tempat, seperti itu. Kan kalau dibawa pulang kita kasih di box ataupun styrofoam dengan posisi yang sangat higienis. Nah, apa keunggulan produk ini terletak pada rasa pedas yang konsisten, seperti itu, penggunaan bumbu segar serta porsi yang, menyenangkan. Oke, selanjutnya poin yang ketiga yaitu ada target pasar dan alasan pemilihan target. Nah, target pasar dari usaha Rica-Rica Ayam ini adalah di dalam satu ya, mungkin pemuda ataupun kita seperti mahasiswa-mahasiswa seperti ini, di kisaran, usia berapa ya, 17 mungkin ya, 17 sampai 25 tahun. Pekerja dan masyarakat umum usianya itu sekitar, 20-an sampai 40-an lah. Karena apa? Alasan kita, memilih target tersebut karena kelompok usia ini memiliki, kebiasaan membeli makanan siap saji kan. Jadi kalau kita sudah lapar, sudah seperti apa ya, kita tuh sudah, di dalam, aktivitas-aktivitas yang sudah tidak kita mumpuni ya, bahkan kita sering mengabaikan perut kita sendiri kalau kita itu, eee, gimana ya, kayak lapar gitu, makanan apa yang cepat siap saji, yang harus cepat kita makan, seperti itu. Nah, akhirnya kita, memberikan apa ya, seperti, makanan siap saji yang, tinggal beli nanti, pelanggan tinggal makan, seperti itu yang sangat praktis sekali. Nah, mahasiswa dan pekerja juga kan cenderung tidak apa ya, memiliki banyak waktu untuk memasak sendiri gitu juga teman-teman. Jadi sehingga memilih membeli makanan untuk siap saji. Selain itu target pasar ini juga diaktifkan di media sosial. Bisa kita dibuat SW atau story WA ya, IGS seperti itu sehingga memudahkan proses promosi secara digital seperti itu. Oke, dan poin yang keempat yaitu ada analisis SWOT. Oke, apa yang teman-teman ketahui tentang analisis SWOT? Yang pertama kita ada huruf S ya teman-teman, yaitu ada stretch ataupun kekuatan. Nah, usaha rica-rica ayam ini apa kekuatannya? Itu memiliki cita rasa khas gitu, yang pedasnya itu khas dan disukai banyak orang seperti itu. Jadi harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau. Mungkin nanti saya akan deskripsikan terkait pemorsiannya ya. Serta bahan bakunya juga mudah didapat gitu di pasar-pasaran kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada weakness. Weakness itu apa? Kelemahan kita ketika kita menjual produk rica-rica ayam tadi. Nah, produk makanan ini memiliki daya tahan yang terbatas, teman-teman. Jadi, itu kan makanan basah ya, jadi tidak tahan lama. Itu sekali kita masak, itu mungkin kita harus memorsikan sesuai dengan jatah dari hari ini, kita jatah berapa porsi seperti itu, ataupun nanti sesuai dengan permintaan ordernya dari apa ya, pelanggan ataupun orang yang membeli itu. Kita beli misal kita masakkan dadakan agar mengurangi kerugiannya, seperti itu menurut saya. Nah, selain itu juga kapasitas produksi masih terbatas karena dikelola secara rumahan. Nah, oke. Yang kedua ada opportunity, yaitu peluang. Nah, tren makanan pedas terus meningkat ya. Kemanfaatan media sosial dan layanan pesan antar online membuka peluang pasar yang lebih luas. Nah, dan poin yang keempat ataupun terakhir yaitu ada threats ancaman. Persaingan usaha yang cukup ketat mungkin ya, harga bahan baku seperti ayam dan cabai bisa naik sewaktu-waktu. Jadi kalau kita sudah porsikan misal satu porsi itu kita harga 15 ataupun sampai 20.000. Kalau mungkin daging-daging ayam ataupun bahan baku lainnya itu sempat naik, kita juga harus seperti apa ya, memberikan lobby ataupun opsi bagaimana kita jalan keluarnya ketika hal-hal tersebut itu terjadi seperti itu. Oke, ada poin yang kelima yaitu ada strategi pemasarannya. Nah, strategi pemasarannya digunakan antara lain adalah tadi ya, seperti melalui WhatsApp, Instagram, ataupun status media sosial yang lainnya. Ataupun kita bisa buat konten ya di dalam TikTok, ataupun seperti apa kalau mukbang-mukbang seperti itu kan, makanan pedas sekarang sudah tren ya teman-teman.
Oke, eee, yang poin keenam itu ada aspek keuangan ataupun modal awal. Nah, di sini saya tuh, planning ya untuk peralatan masak, entah itu kompor, wajan, ataupun spatula dan lain sebagainya itu saya kisaran 1.500.000. Nah, untuk bahan baku awal entah ayam, per bumbu-bumbuan, cabe, dan lain sebagainya, saya anggarkan itu ada 1.200.000 dan kemasan dan perlengkapannya itu ada 300.000, eee yaitu total modal awal ada 3 juta tadi di total ya. Terus harga jualnya itu ada 15.000 sampai 20.000 per porsi. Nah, estimasi penjualannya yaitu ada 25 porsi per hari. Ini untuk apa? Yaitu untuk mengurangi tadi kebusukan ataupun kapasitas dari awetnya produk yang kami jual. Nah, omset hariannya berapa? Yaitu ada 450.000. Omset bulanannya ada 13.500.000 dan estimasi laba bersihnya sekitar ada 3.500.000 hingga 4.500.000 per bulannya setelah dikurangi biaya operasionalnya. Oke. Nah, terkait roadmap usahanya 2 tahun sampai 3 tahun ke depan, yaitu 1 tahun sampai 2 tahun ke depan, yaitu fokus pada kualitas, rasa, pelayanan, dan pelanggan tetap. Nah, jadi saya tuh fokusnya gini ya teman-teman. Jadi mungkin kita itu ada yang berfokusnya itu di apa ya, seperti penampilan, plating dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan mungkin tujuan usaha saya. Saya itu lebih mengutamakan dari rasa ataupun pelayanan kita tuh ramah ataupun tidak, dan akhirnya pelanggan-pelanggan itu bisa nyaman untuk beli di kita gitu dan rasanya pun tidak dikecewakan seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu adalah menambahkan variasi menu dan meningkatkan pemasaran online. Nah, mungkin setelah 3 tahun ke depan nih usaha kita sudah ada pelanggan tetap ataupun sudah memiliki banyak apa ya, member ataupun terkenal. Nah, jadi usaha kita apa selanjutnya untuk peningkatannya, yaitu memvariasikan menu, menambahkan menu, entah itu nanti ada apa ya, daging pedas ataupun menu daging-daging lainnya yang sesuai dengan lidah ataupun menu yang telah kita buat seperti itu. Nah, yang keempat yaitu sampai 4 ataupun ke-5 tahun kita akan membangun warung ataupun homemade ataupun apa ya, seperti rumah makan kecil untuk mengembangkan produk frozen food-nya. Jadi kita lebih bisa kalau kita gimana ya, kayak ada frozen food itu lebih teman-teman pembeli itu juga ada, oh sekarang ada frozen food-nya, kita bisa masak di rumah untuk besok sarapan ataupun makan siang seperti itu kalau teman-teman pengen masak langsung di rumahnya masing-masing. Oke. Demikian pemaparan rencana usaha rica-rica ayam pedas lipat yang saya sampaikan. Semoga rencana ini dapat menjadi peluang bisnis yang berkelanjutan dan berkembang di masa depan. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.